Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Halo teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran teori permainan. Tentunya teman-teman ingin mengetahui bukan tentang apa sih teori permainan? Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke definisi teori permainan. Definisi dari teori permainan. Teori permainan merupakan studi tentang model matematika dari interaksi strategis antara pembuat keputusan rasional. Definisi ini ada di Wikipedia. Mungkin kata-katanya masih sulit dipahami. Jadi, mari kita bahas definisi ini dengan konsep yang sederhana dan mudah dipahami. Masuk pada konsep dasar teori permainan. Teori permainan adalah alat atau mekanisme yang digunakan oleh pemain untuk memahami strategi kompetisi mereka masing-masing. Nah, siapakah pemain yang dimaksud? Jadi, dalam teori permainan, para pemain bisa siapapun. Jika dalam bidang olahraga misalnya, dua tim yang berbeda melawan satu sama lain, atau jika dalam dunia bisnis yang berada dalam satu domain yang sama, saling bersaing satu sama lain. Kemudian, ada kompetisi permainan. Ada beberapa tingkat kompetisi, dan juga beberapa aturan yang harus diikuti dalam implementasi teori permainan. Sehingga, teori permainan ini memberikan solusi yang optimal dalam suatu permainan dengan asumsi tiap pemain ingin memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugiannya. Kemudian, kita akan membahas mengenai tujuan dari teori permainan ini. Berikut ini merupakan tujuan dari teori permainan. Teori permainan tujuannya yaitu menemukan strategi yang dapat diterima jika tidak dapat optimal dalam suatu situasi konflik. Untuk lebih memperkaya pemahaman kita terhadap teori permainan, maka saya akan menjelaskan contoh dari teori permainan. Dalam aplikasi bisnis dan teori permainan hampir sama dengan pohon keputusan, yang mana dalam tujuannya untuk menentukan keputusan yang terbaik. Hanya saja, dalam teori permainan memperhitungkan keputusan yang akan diambil oleh pemain lainnya. Seperti kita ketahui, setiap pemain bisnis selalu memikirkan rencana baru untuk mencapai payoff tujuannya. Masalahnya adalah, ketika pemain lainnya juga mengambil rencana yang sama, maka rencana awalnya strategik dapat menjadi tidak bekerja sama sekali, atau bahkan merugikan. Parahnya lagi, ini berlaku bagi semua pemain di dalamnya. Sebagai contoh, misalkan perusahaan A ingin menambah penjualan dengan menurunkan harga produknya. Namun, dia tidak memperhitungkan bahwa perusahaan sejenis lainnya, sebut saja B, juga sedang memikirkan ide yang sama. Jika dua perusahaan dengan produk homogen menurunkan harga tertentu, perhatian konsumen yang awalnya 50% pada satu produk menjadi masing-masing 25% untuk dua produk yang menurunkan harganya. Padahal, kedua perusahaan telah menghitung bahwa untuk menutup biaya produksi bertambah akibat penambahan demand, penjualan harus meningkat setidaknya 35%. Dengan asumsi, dengan harga tetap penjualan Rp50 kali 100 unit, biaya operasi Rp3000. Bila harga diturunkan menjadi 45, permintaan satu perusahaan naik 50%, sehingga hanya 25% untuk masing-masing perusahaan. Bila demand naik dalam rank 20-50%, biaya operasi naik 30% menjadi Rp3.900. Bahwa pada saat kedua perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan justru berkurang. Padahal, untuk produksi lebih banyak unit, tentu pengorbanan waktu dan gayanya semakin besar. Akibatnya, permainan menjadi loss-loss game bagi keduanya. Namun sebaliknya, dapat terjadi apabila teori permainan diterapkan. Permainan akan menjadi win-win game. Ketika kedua perusahaan berkooperasi dan menilai bahwa keputusan terbaik adalah sama-sama tidak mengubah harga semula, maka keduanya akan menang. Seandainya menggunakan persaingan untuk memperoleh payoff tujuannya,
sangat mungkin perhitungan pemain akan salah. Contoh tersebut hanyalah sebuah contoh bisnis yang sederhana. Pada kenyataannya, berbagai kombinasi dapat saja terjadi dengan variabel penentu yang lebih banyak. Semoga teman-teman sudah paham ya mengenai teori permainan. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori permainan. Kritik dan saran tentunya sangat bermanfaat bagi kesempurnaan tugas saya. Jangan lupa share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Goodbye.